Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Kelompok 1 Lokal 3F Reguler. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perangkat keras komputer atau hardware. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Junaidi dengan NPM 212308267. Selanjutnya ada Anissa Fitriani dengan NPM 212308223. Berikutnya ada Paujan Akbar dengan NPM 212308228. Selanjutnya ada Muhammad Nasir dengan NPM 212308238. Lalu yang berikutnya ada Mita Rianti dengan NPM 212308233. Selanjutnya ada Nurlina dengan NPM 212308248. Dan yang terakhir ada Nor Ependi dengan NPM 212308244. Perangkat keras komputer atau yang sering kita kenal dengan hardware. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer atau semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan, pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Fungsi hardware. Fungsi utama hardware adalah untuk memudahkan penggunaan komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Adapun secara spesifik, fungsi hardware adalah untuk memberi output, menerima input, menyimpan informasi dan data, serta mengolah informasi dan data. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, hardware output, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain, seperti A. Monitor. Monitor komputer adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan proses dari sebuah set komputer. B. Speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. C. Printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik. D. Headset. Fungsi headset untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. E. Sound card. Fungsinya sebagai penghubung output audio ke speaker, penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon. F. Pan atau kipas. Fungsi pan adalah sebagai pendingin perangkat komputer, seperti prosesor dan hard disk. Yang kedua yaitu hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. A. Mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. B. Keyboard.
Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media dari user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Scanner. Scanner ini seperti mesin fotokopi dan berfungsi untuk mengkopi data objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer dan hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Webcam. Fungsi webcam sebagai alat bantu pada komputer, misalnya untuk melihat gambar orang yang diajak chatting. Joystick. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau game. Mikrofon. Fungsi mikrofon adalah menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi arus listrik. Jenis hardware yang ketiga yaitu hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang digunakan untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah sebagai berikut. A. CPU atau Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. B. RAM atau modul memori adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara sehingga membuat akses data yang sama lebih cepat. C. Kabel data dan kabel VGA. Kabel data berfungsi untuk mengirim data atau menerima data komputer. Fungsi kabel VGA untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. D. Motherboard. Fungsinya sebagai wadah utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung, yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Prosesor. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. F. Power supply. Power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat komputer. G. UPS. Fungsi UPS untuk menyimpan atau menyediakan arus listrik tambahan. H. Video adaptor atau GPU. Fungsi video adaptor sebagai penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar monitor dan juga dapat memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik dan dapat juga mempercepat kinerja software operation system. Jenis hardware yang keempat yaitu storage device. Sesuai namanya yang berarti perangkat penyimpanan. Perangkat ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain A. Hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan sistem operasi atau US, serta sebagai alat booting komputer. B. Flash disk. Fungsi flash disk untuk menyimpan data-data. C. CD-ROM. Fungsi CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning, copy CD, dan install software menggunakan CD atau DVD. D. CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD untuk menyimpan data. Dan yang terakhir, perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, di mana gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Yang termasuk perangkat tambahan ini yaitu A. Modem. Modem berfungsi untuk alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan internet. B. LAN card. Fungsinya sebagai penghubung antara komputer satu dengan yang lainnya dalam jaringan LAN. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer
yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dari komputer tersebut meliputi input device, unit pemrosesan, output device, storage device, serta perangkat tambahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kelompok kami. Harapan kami, apa yang kami sampaikan pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akan menutup dengan sebuah pantun. Pagi hari makan indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian materi dari kami. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.